Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab lagi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Dan pertanyaannya itu sangat banyak sekali, tetapi akan saya jawab sebagiannya saja. Mohon maaf karena memang untuk memangkas durasinya gitu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum terjawab, kalau seandainya kalian penasaran dengan jawaban saya, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya karena tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah saya share semuanya ya. Macam-macam sensasi sudah saya jelaskan di sana. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang gitu teman-teman ya. Sudah saya share juga. Jadi kalian tinggal klik nanti foto sayanya ya yang di YouTube. Kemudian kalian nanti ketika tampil channelnya kalian pilih videonya, nanti di sana tampil berbagai macam judul tentang video saya ya. Nah, kalian pilih saja judulnya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut saja teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu dari Erwines ya, dari akunnya Erwines. Pak, apakah asam lambung itu berbahaya? Sebetulnya untuk pertanyaan ini nggak usah dibahas lah gitu ya teman-teman ya, karena untuk pembahasan seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis dalam setiap video sudah saya jelaskan ya bahwa asam lambung itu tidak berbahaya sama sekali. Tidak berbahaya sama sekali. Justru asam lambung itu sangat berguna sekali bagi kita gitu teman-teman ya. Karena asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri untuk membantu sistem pencernaan gitu ya teman-teman ya. Ingat, yang mencerna makanan kalian, yang yang mengolah makanan kalian, menghancurkan makanan kalian itu bukan mesin teman-teman ya. Itu asam lambung ya, asam lambung jadi cairan asam yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk membantu sistem pencernaan. Jadi ketika kalian makan, apa yang kalian konsumsi, nanti ketika masuk di lambung itu makanannya itu dihancurkan oleh asam lambung ya. Nah itu teman-teman, jadi bukan sama mesin teman-teman, tetapi sama asam lambung. Nah asam lambung itu tugasnya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya, dan bayangkan saja kalau seandainya orang itu tidak mempunyai asam lambung, itu mengolah makanannya gimana ya, mau menghancurkan makanannya itu gimana. Sementara menghancurkan makanan yang hancur itu nanti energinya, kemudian vitaminnya, semuanya itu ketika masuk ke dalam usus itu nanti akan diserap gitu ya teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau misal makanannya nggak hancur langsung masuk ke usus, mau diserap gimana gizinya. Nah itu teman-teman ya, makanya saya katakan di sini asam lambung itu tidak berbahaya sama sekali, malahan asam lambung itu sangat berguna sekali bagi kita semua karena asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri untuk membantu sistem pencernaan. Nah, tetapi asam lambung itu sering dikatakan dengan penyakit. Bukan teman-teman ya, asam lambung itu bukan penyakit tetapi hanya gangguan saja. Jadi asam lambung itu sekarang itu bekerjanya sedang tidak normal teman-teman ya. Nah itu yang harusnya bekerjanya itu normal, nah sekarang itu karena asam lambungnya tidak normal akhirnya menjadi gangguan ke semuanya gitu teman-teman ya. Karena untuk dampak asam lambung itu sangat banyak sekali gitu teman-teman ya. Nah asam lambung yang tidak normal itu bisa menghasilkan gas yang seharusnya makanan itu kalau dihancurkan oleh asam lambung ya sudah hancur langsung masuk ke usus gitu ya teman-teman ya, biar nanti gizinya, proteinnya, vitaminnya itu diserap oleh usus itu teman-teman ya. Nah tetapi di sini asam lambungnya itu dikatakan tidak normal itu kalau sudah mencerna makanannya itu, jadi makanannya itu agak membusuk teman-teman ya. Nah sehingga dalam kebusukan itu, di kebusukan itu nanti bisa menimbulkan gas ya. Kita tahu sendiri ya, yang namanya busuk itu pasti ada mengandung gas. Contoh lah kalau misalkan kalian memasukkan nasi ke dalam plastik, itu kalau lama-kelamaan nasinya membusuk, itu pasti agak mengembung plastiknya ya. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi itu diakibatkan karena asam lambungnya tidak normal. Cara menanganinya sangat gampang sekali, sudah saya share di video-video sebelumnya, makanya tengok saja gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk Mas Erwines ya, jadi asam lambung itu tidak berbahaya sama sekali. Kalau misalnya asam lambung ini berbahaya, saya tidak akan ada di sini. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari, nah ini ya, kalau misalkan saya nulis sama istri itu, aduh masya Allah, istri itu sebetulnya tulisannya biasa-biasa saja, cuman kalau disuruh nulis itu dia itu sangat tergesa-gesa karena memang banyak sekali pekerjaannya, makanya tulisannya agak cepet, jadi agak kurang jelas ini. Ini kayaknya ini untuk dua akun nih ya, Fitriani Raihan Alpariji, kayaknya ini Fitriani
dan Raihan Alpariji gitu teman-teman ya. Ini pertanyaannya kayaknya sama karena di dua orang itu di kolomnya itu hanya satu pertanyaan, gimana caranya orang yang sedang asam lambung bisa puasa katanya gitu. Nah ini ya, untuk puasa kadang memang banyak sekali orang yang bertanya tentang Pak gimana nih cara menjalankan puasa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Saya katakan di sini ya, bagi para penderita asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau kesembuhan kalian itu masih di ambang 40%, 50% atau sampai 60%, alangkah baiknya kalian tidak melakukan puasa saja. Karena kenapa? Karena kalian itu sedang butuh-butuhnya gizi, butuh-butuhnya nutrisi, butuh-butuhnya vitamin ya. Nah itu teman-teman, jadi alangkah baiknya kalian tidak melakukan puasa saja. Tetapi kan Pak, puasa itu hukumnya wajib. Ya memang hukumnya wajib. Dulu juga saya begitu ya, ketika saya tidak bisa menjalankan puasa karena puasa itu wajib. Akhirnya dulu sempat saya juga menangis ya, kemudian sedih, ini gimana, ini saya mau puasa tapi nggak bisa dengan keadaan seperti ini. Langkah yang pertama saya lakukan waktu itu saya konsultasi sama para ustadz yang ada di sini, para kiai yang ada di sini, dan kemudian mereka itu memberikan jawaban yang sangat nyaman buat saya waktu itu. Karena begini katanya, orang yang berpuasa itu hukumnya wajib, tetapi kalau seandainya kita sedang sakit, kita itu diperbolehkan untuk tidak menjalankannya dulu teman-teman, tetapi harus menggantinya dengan yang lain biar kewajibannya juga terjalankan gitu ya. Nah itu teman-teman, dengan cara seperti apa? Dulu saya itu disarankan dengan membayar pidzah teman-teman ya. Jadi waktu ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika kesehatan saya diambang 40, 50, 60%, itu saya tidak melakukan puasa full, tidak melakukan puasa. Jujur ya, saya nggak malu ya mengatakannya, karena memang ini kisah real, ini kehidupan saya yang nyata gitu teman-teman ya. Ketika dulu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, karena memang diambang kesehatan saya itu diambang 40%, 50%, sampai 60% lah gitu ya. Dengan tanda-tanda sering masih kelayangan, begahnya masih ada, kemudian pokoknya untuk vitaminnya kurang terpenuhi gitu teman-teman ya. Makanya waktu itu saya tidak melakukan puasa dan hanya melakukan diganti dengan membayar pidzah saja gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika saya sudah mulai membaik, saya langsung mengkodoknya teman-teman ya. Jadi membayar hutang-hutang saya ketika saya tidak melakukan puasa. Waktu itu saya mengkodoknya lama ya teman-teman, 30 hari ya. Karena waktu itu full saya waktu di pertama kali itu tidak melakukan puasa. Nah ketika mengkodoknya juga saya tidak langsung sekaligus full selama 30 hariannya ya gitu teman-teman ya. Saya melakukan kodoknya itu ketika sudah sembuh itu 1 hari, sekarang puasa gitu ya, besoknya tidak gitu, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Karena waktu itu ketika melakukan kodo itu saya teman-teman ya, sudah kesehatannya itu sudah diambang 80%, 90% lah gitu ya teman-teman ya. Karena sudah ada agak nyaman gitu. Ketika sudah agak nyaman, saya melakukan kodo gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian untuk puasa ini butuh latihan tidak? Butuh teman-teman ya, butuh latihan dulu. Kalau seandainya kalian mau mengkodok juga, kalian itu harus butuh latihan dulu. Nah sekarang latihannya kayak gimana? Latihannya cukup di malam hari saja. Jadi mulai kalau misalnya kalian mau melatih puasa kalian, latihlah puasanya itu di malam hari. Jadi ketika kalian ketika di malam hari, kalian jangan melakukan makan saja ya. Nah itu teman-teman, hentikan makan, hentikan minum. Jadi ketika jam 8 malam itu sudah tidur saja ya. Itu untuk melatih pencernaan kalian. Jadi makannya pagi-pagi saja gitu ya. Nah kalau misalnya kalian sudah terlatih seperti itu, ketika mau melakukan kodok pun itu tidak akan apa-apa teman-teman. Dulu sempat saya waktu pertama kali menjalankan kodok puasa di hari pertama itu kadang memang agak cemas ya, ada perasaan was-was ya. Ini bakalan tamat nggak nih? Ini bakalan tamat nggak gitu ya? Karena setiap hari di awal-awal saya terkena gangguan asam lambung itu saya tidak melakukan makan malam, mungkin sudah terlatih. Jadi ketika melakukan kodok pun itu saya nggak ada kendala apapun gitu teman-teman ya. Tahu-taunya tamat gitu ya. Tetapi untuk besok harinya saya tidak melakukan lagi puasa kodok. Karena apa? Karena belum menyesuaikan lah gitu ya teman-teman ya. Belum menyesuaikan keadaan saya itu. Jadi saya itu puasanya diselang-seling waktu itu. Hari ini puasa, besoknya tidak. Hari berikutnya itu saya mengkodok, besoknya lagi tidak. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang bertanya apa untuk asam lambung itu bisa berpuasa tidak,
Saya katakan di sini kalau seandainya itu yang kalian jalani ya. Jadi kalian sendirilah yang bisa merasakan kesehatan kalian. Kalau misalnya kesehatan kalian masih di 40%, 50%, 60%, alangkah baiknya kalian tidak melakukan puasa saja, ganti saja dengan pijah gitu teman-teman. Karena ketika di kesehatan 40%, 50%, 60% itu butuh gizinya, lagi butuhnya energi gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan sudah diambang 80%, 90%, itu kalian wajib hukumnya gitu teman-teman ya, karena memang itu sekarang itu diambang 80%, 90% itu sensasi yang datang itu hanya dampak saja gitu teman-teman dari psikosomatis kalian gitu teman-teman ya. Untuk medisnya tidak ada teman-teman ya, itu dari pemikiran saja. Nah untuk mengetahui psikosomatis sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah itu pertanyaan dari Fitriani sama Raihan Alfariji gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu dari Soheh Rekor. Nah ini Soheh Rekor. Assalamualaikum Pak. Nah, Pak, di mana rumah Bapak? Insya Allah kalau saya sembuh 100%, saya akan ke rumah Bapak sebagai ucapan terima kasih. Saya ingin sembuh total seperti Bapak. Nah ini ya, kalau misalkan mau mencari alamat saya itu, kalau bagi teman-teman yang mau sharing atau hanya sekedar mengunjungi rumah saya, boleh-boleh saja ya. Rumah saya kalian tinggal cari saja di Google Map, itu SMPN 10 atau SDN Cibabab Mandiri 3. Nah, saya ada di situ. Nah, itu teman-teman ya. Dan untuk kalau misalkan mau mengucapkan ada ucapan terima kasih, saya rasa nggak usah ya. Bukannya saya nolak rezeki, bukannya saya apa-apa gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian mau memberikan kebaikan terhadap saya, kalian cukup membagikan video saya saja gitu ya, video saya tentang asam lambung dan ascites psikosomatis. Karena kenapa? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu bukan kalian saja, bukan saya aja, itu banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, tetapi belum mengetahui bagaimana cara jalan keluarnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian membagikan, kalian nanti orang-orang yang terkena itu bisa mengetahuinya, dan kemudian ada perbaikan, nanti mereka itu akan mengucapkan rasa syukur ya. Dan kalau seandainya mereka mengucapkan rasa syukur, itu sudah pasti akan menjadi lahan ibadah buat kita semua. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk Mas Soheh Rekor ya, Mas Soheh Rekor, alangkah baiknya kita saling doakan saja gitu ya. Hadiah saya adalah kesembuhan teman-teman ya. Jadi kesembuhan teman-teman itu merupakan hadiah terbesar buat saya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah sembuh, tolong doakan ya, doakan teman-teman yang lain yang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis agar cepat membaik teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk Soheh Rekor juga, kalau seandainya Mas Soheh ini kalau misalkan benar-benar mau membantu saya, nggak usah ini ya, tengok aja channelnya Asian Village. Ini videonya kayaknya harus diedit nih ya. Nah ini nih ya. Ini channelnya Asian Village, itu channel saya juga. Kalau misalkan Mas Soheh Rekor itu mau benar-benar mau membantu saya, tolong subscribe channel yang ini ya, Asian Village, karena ini channel saya juga. Dan ini penghasilannya itu buat saya sendiri, buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Tolong dibantu juga. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk channelnya, untuk akun ya, untuk akun Agus Saripudin. Pak, saya sudah 1 tahun kok belum sembuh, gimana cara menanganinya? Lama amat. Tapi kalau misalnya 1 tahun sih nggak begitu lama ya. Yang lama itu, nah di kolom komentar yang di video mana saya lupa lagi, itu yang udah 4 tahun saya bilang, aduh ini lama banget saya bilang gitu ya. Nah ini pertanyaannya dari Agus Saripudin itu, Pak saya sudah 1 tahun kok belum sembuh, gimana cara menanganinya? Nah untuk medisnya sebetulnya saya kembali lagi ya, untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu untuk medisnya cuma 1% teman-teman ya. Nah 99%-nya itu dari pemikiran kita. Nah yang 1% itu yang namanya 1% pasti mudah diobatinya ya, mudah ditanganinya. Tetapi kenapa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini temponya sangat panjang sekali? Gini teman-teman ya, jadi sebetulnya untuk asam lambung kalian itu bisa diobatinya itu untuk medisnya itu 1 bulan 2 bulan juga sudah beres sebetulnya. Tetapi kenapa sensasi itu selalu hadir, datang lagi? Nah asam lambung itu bisa tidak normal lagi kalau seandainya dipicu oleh pemikiran kita yang salah, banyak pikiran, stres dan sebagainya. Nah itu bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi. Jadi mau sampai kapan teman-teman? Makanya stop berpikir yang lain-lain.
Nah kemudian ada juga orang yang sudah sembuh tetapi seolah-olah tidak sembuh. Nah itu dari pemikiran atau dari psikosomatisnya yang tidak benar teman-teman. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, mulai dari sekarang berpikirlah saya sehat, saya sembuh gitu ya teman-teman. Nanti tubuh kalian itu akan merespon dengan sendirinya. Makanya kalian akan sembuh dengan total. Kalian akan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, itu untuk Mas Agus Saripudin. Jadi kalau seandainya ada di sisi lain orang itu sudah sembuh ya, tetapi masih merasa belum sembuh, itu karena memang dipicu dari psikosomatisnya yang nggak benar. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang stop berpikir yang aneh-aneh, stop berpikir tentang sensasi, stop berpikir tentang penyakit. Tanamkan saja dalam pikiran kalian bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh. Dan bagi teman-teman yang sudah sembuh, hanya kalau misalkan ada sensasi dari psikosomatisnya aja, tanamkan saja dalam pikiran sekarang kalian itu sembuh gitu teman-teman, karena memang sudah sembuh. Nah itu teman-teman, itu hanya butuh latihan saja. Mentalnya harus dilatih lagi, psikosomatisnya harus dilatih lagi. Untuk medisnya teman-teman sudah sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Agus Saripudin. Kemudian pertanyaan dari selanjutnya itu dari Yudi Sadad. Yudi Sadad ini bertanya, kadang selalu muncul wajah-wajah saudara teman-teman yang sudah meninggal seolah-olah mengajak, gimana solusinya? Nah ini dulu ya, dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang selalu memikirkan tentang orang-orang yang sudah meninggal. Aduh, maaf adan dulu ya, sentikan dulu ya, nanti sambung lagi, saya pause dulu ya. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah ini teman-teman ya, ini pertanyaan yang selanjutnya itu dari Yudi Sadar ya. Pertanyaannya itu, kadang selalu muncul wajah-wajah saudara atau teman yang sudah meninggal seolah-olah mengajak, gimana solusinya, katanya gitu ya. Nah itu ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu membayang-bayangkan orang yang sudah meninggal teman-teman. Karena apa? Karena dia itu selalu selalu memikirkan tentang keadaan diri sendiri gitu teman-teman ya. Keadaan diri sendiri sekarang yang lagi parah-parahnya, yang lagi sekarang rasakan tentang sensasi yang sangat tidak nyaman, seolah-olah mau meninggal. Akhirnya dia itu kepikiran bakalan meninggal gitu teman-teman ya. Kemudian berpikir tentang orang-orang yang sudah meninggal. Akhirnya ya selalu kebayang-bayang saja wajah-wajah orang yang sudah meninggal. Nah itu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya dari psikis kita, dari pemikiran kita teman-teman ya. Pemikiran yang sangat harus kita hindari gitu teman-teman ya. Camkan saja dalam pikiran, karena kalian itu sekarang sedang merasakan sensasi yang tidak nyaman itu hanya memang sedang merasakan saja, bukan seolah-olah kalian itu mau meninggal ya. Ingat kembali lagi sama sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Untuk asam lambung itu rasanya berbeda dengan gangguan yang lain. Jadi rasanya asam lambung yang memang sekarang yang sedang kalian rasakan, jadi seolah-olah sangat tidak nyaman sekali gitu teman-teman ya. Nah pemikiran perasaan itu, rasa-rasa sensasi yang tidak nyaman itu bukannya kalian berpikir bahwa ini pertanda kematian kalian, bukan gitu teman-teman ya. Itu harus ditangani, karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh penanganan teman-teman ya. Dan cara menanganinya juga cukup simpel, cukup mudah, itu dengan berpikir secara logika, berpikir dengan wajar. Kenapa kalian sedang merasakan sensasi tidak nyaman? Oh mungkin gizinya sedang tidak terpenuhi, ya sudah isi saja gizinya. Jangan bukannya berpikir ke hal-hal yang ini pertanda kematian. Jadi berpikirnya itu orang-orang yang sudah meninggal gitu. Makanya kalau misalnya berpikir ke sana, nanti dalam pikiran kalian itu tertanam orang-orang yang sudah meninggal. Jadi seolah-olah teman-teman yang sudah meninggal itu akan mengajak kalian gitu teman-teman. Itu yang harus kalian hindari. Itu berarti kalian itu psikisnya sudah terganggu teman-teman ya. Jadi pemikirannya sudah terganggu. Berpikirlah hal yang wajar, berpikirlah secara normal. Ketika sekarang kalian merasakan sensasi yang tidak nyaman, itu adalah kalian itu butuh makan, butuh gizi, butuh nutrisi, butuh mineral, kemudian butuh olahraga agar aliran darahnya atau oksigennya itu lancar. Kemudian butuh melakukan hobi yang menyenangkan, biar tentang pemikiran yang berbahaya, pemikiran yang lain-lainnya itu terhindari. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian atau menambah pengertian kalian sehingga kalian itu nantinya berpikir yang wajar, berpikirnya secara logika, bukan berandai-andai, bukan berangan-angan, bukannya suudon sama diri kalian sendiri gitu teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya banyak suudon teman-teman ya. Apapun yang kalian rasakan, kalian selalu berpikir ini tanda kematian, ini penyakit yang lainnya, itu sebenarnya kalian. Nah itu teman-teman, padahal kalian itu sekarang itu butuh gizi, butuh energi, butuh vitamin, butuh mineral, butuh gerak, ya. Kemudian butuh melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ingat, kebahagiaan itu bisa menunjang pemulihan kita, teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja kalau seandainya kalian sudah menonton video ini ada perbaikan di kalian gitu ya teman-teman, sehingga kalian itu bisa membaik, apalagi sampai sembuh total gitu teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan doa saya juga kalian cepat-cepat membaik kayak dulu lagi, karena memang keadaan kalian yang dulu lagi itu sangat kita rindukan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.